Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 8. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Gimana kegiatan di sekolah hari ini? Tanya Zaran pada Arkana yang menyambutnya di halaman rumah. Setelah banget, Pak. Tadi naik bis bilu dan pelangi ke taman kota dan pergi ke taman kota. Jawab Arkana dengan semangat. Wah, ngapain aja tadi di sana? Dikasih tahu nama pohon-pohon, bunga-bunga, sama selangga-selangga sama bukulu. Oh gitu. Iya, seru banget pokoknya. Zaran selalu menanyakan bagaimana hari Arkana setiap harinya. Itu membuat hubungan mereka semakin lekat. Kamu main sendirian di sini. Mama kemana? Tanya Zaran karena tak melihat Shannon di sekitaran sana. Mama di kamar sih sejak tadi. Jawab Arkana lagi lalu kembali berlarian mengambil bolanya. Papa masuk ya. Mainnya di sini aja. Jangan keluar gerbang. Oke, Pa. Zaran menitipkan Arkana pada Beca untuk diawasi sementara dirinya segera masuk ke dalam rumah. Zaran curiga kalau Shannon kembali mengalami morning sickness yang berat. Zaran masuk ke dalam kamar dan mendapati Shannon sedang duduk di depan meja riasnya. Abang udah pulang ternyata. Sapa Shannon tak terlihat layu sama sekali. Zaran pun menduga, Zaran kira Shannon hanya menghabiskan waktu dengan rebahan menikmati rasa mual dan peningnya. Kamu lagi ngapain? Abang kira kamu lagi rebahan di kasur. Zaran berjalan dekat. Lagi. Shannon malah malu-malu. Zaran sudah semakin dekat lalu berdiri di belakang Shannon. Lalu melihat wajah Shannon dari pantulan cermin di meja rias itu. Wah, Zaran takjub karena melihat yang berbeda. Ternyata dari tadi Shannon duduk di meja rias untuk mencoba berbagai macam peralatan make up yang tadi dia beli sepulang dari sekolah Arkana. Mendadak Shannon membeli make up kit yang sangat lengkap. Tak lupa juga membeli foundation, concealer, bedak pada bedak tabur, 2 palette eyeshadow dengan 2 nuansa warna, earth tone dan nuansa pink segar. Tak lupa beberapa warna lipstick, eyebrow kit, eyeliner, dan perintilan make up lainnya. Shannon tersenyum tersipu lalu menutup wajahnya. Kamu lagi apa sayang? Ini apa? Tumben banget meja rias kamu jadi seramai ini. Gara Zaran lalu menunduk dan membuka tangan Shannon dari wajahnya, sehingga Zaran bisa melihat penampilan berbeda dari istrinya yang biasanya polos tanpa polesan apa-apa. Iseng aja kok, Shannon menunduk menyembunyikan wajahnya. Ada apa sih tumben-tumbenan begini? Cuma lagi belajar dandan aja bang. Jelek ya? Kayak badut gak? Shannon meminta pendapat lalu menoleh ke arah Zaran dengan malu-malu. Zaran merendahkan tubuh jangkungnya dan duduk bersila di lantai di hadapan Shannon agar wajah mereka menjadi sejajar. Bahkan posisi Shannon lebih dari tinggi dari Zaran saat ini. Zaran tersenyum melihat wajah istrinya bermake up. Walaupun tidak begitu rapi, tapi tidak menutup kecantikan alaminya. Jelek ya? Tanya Shannon jadi cemas. Enggak, kamu gak pernah jelek. Terus, cantik. Tapi dandanannya gak usah terlalu berlebihan ya. Itu bisa menutup aura kecantikan alami yang kamu punya. Abang pribadi sih selalu suka dengan bagaimanapun kamu. Jawaban Zahran menenangkan Shannon. Shannon jadi malu. Lalu dia melepaskan bulu mata palsunya perlahan. Sebenarnya Shannon memiliki sebuah ketakutan. Ada alasan di balik tingkahnya sore ini. Saat berkumpul dengan para orang tua murid tadi, beberapa dari mereka terus membahas soal pelakor. Walaupun Shannon tak ikut membahas, tapi bahasan mereka terdengar oleh telinga Shannon sehingga menimbulkan ketakutan di hati Shannon. Pelakor zaman sekarang sangat barbar, lebih ganas daripada istri sah. Itulah yang menghantui pikiran Shannon saat ini. Apalagi beberapa hari belakangan ini Shannon juga dihantui dengan pikiran buruk soal nomor iseng dan sosok Safira. Pasti ada alasan kuat. Kenapa kamu tiba-tiba kayak gini? Iya kan? Ada apa?
Coba cerita, tanya Zahran. Dia siap menyimak cerita dan keluh kesah istrinya. Kecemasanku belakangan ini masih sama kok, soal pelakor, keluh Shanum. Itu lagi. Ya gimana ya, kecemasan itu emang muncul gitu aja secara naluri ya. Gak bisa aku cegah. Dan sekuat apapun aku mencoba menyangkal, ketakutan itu tetap ada. Iya, Bang ngerti. Abang sangat mengerti. Aku harus pandai menjaga penampilan. Aku harus bisa berdandan dan biar gak malu-malui jalan gandengan sama abang. Kamu selalu menjaga penampilan kok. Gak ada yang kurang sama sekali, gak ada yang jelek. Yang ada pada diri kamu itu you're so perfect to me. Gak peduli walau lagi dasteran sekalipun. Kamu tetap cemerlang di mata abang sayang. Rayu Zahran. Shanum kembali menemukan rasa percaya diri. Abang gak bosen ya muji-muji aku terus. Gak bosen, karena itu yang ingin abang katakan setiap hari sama kamu. Itu kejujuran, gak bisa ditutup-tutupi. Jadi, aku gak perlu manner-manner begini setiap pergi sama abang. Gak perlu lah, just the way you are. Walaupun kamu mulai suka bermake up, gak usah tebel-tebel, tipis-tipis saja kayak biasa. Ya udah, naluri seorang istri hampir selalu tepat. Barangkali Shanum memang merasa kalau para penggoda mulai bergerak mencoba untuk menggoda suaminya dengan berbagai cara. Shanum tahu kalau suaminya adalah pria yang setia, family man sejati, tapi jika terus-terusan diserang dengan godaan yang frontal, bukan tidak mungkin kalau suatu hari nanti pertahanannya akan jebol juga. Dan sungguh Shanum tak ingin itu terjadi. Ara masih main di depan ya? Tanya Shanum lalu memulai membersihkan wajahnya dengan kapas dan cairan pembersih. Iya, lagi main bola diawasi Bi Ija. Pas di taman kota tadi, Art tuh service banget deh pokoknya. Art tahu mamanya lagi kurang fit. Art selalu gandeng tangan aku dan ngasih tahu setiap ada kerikil di pijakan. Art juga selalu ngingetin buat minum. Bahkan dengan tangan-tangan mungilnya dia berusaha bukain tutup tumbler buat aku. Das banget gak sih? Art sangat melindungi aku hari ini. Shanum bercerita dengan penuh sukacita. Zahran bangga sekali mendengarnya. Wah, mau ngalah-ngalahin papanya kayaknya. Sahut Zahran. Love language kalian tuh selaras. Art tumbuh seperti kamu. Dia perhatian dan selalu natap mata dalam-dalam setiap kita berbincang. Anak siapa dulu dong? Kamu juga gitu. Gak ke Mama Irene dulu. Sebelum mereka mulai hobi bertengkar setiap hari, isi kepala abang penuh dengan warna-warna yang terang. Abang bahagia menjadi anak mereka. Tapi itu semua hancur pas mereka mulai berteriak-teriak, saling berbalas umpatan. Bertengkar, saling menyalahkan. Dan abang lupa bagaimana manisnya masa kecil abang. Shanum jadi merasa bersalah sudah menyinggung soal itu. Shanum lupa kalau suaminya sempat melewati masa-masa yang sulit sebagai seorang anak broken home. Maaf, aku gak ada maksud ngingetin soal itu, Bang. Shanum jadi menyesal. Tapi Zahran tetap mengelah senyum yang simpul ke hadapan Shanum. Gak apa-apa, semuanya kan udah lewat. Sekarang mereka udah bersatu lagi. Mereka harmonis sampai mau ngalah-ngalahin kita berdua. Pungkasnya. Iya ya, Mama Irene sama Papa Ilham udah gak kalah loh. Mereka manis banget. Soalnya mereka gak pernah melewati badai yang sempat meremporak-porandakan kehidupan mereka. Dan kamulah yang jadi inspirasi buat Mama. Dia jauh lebih baik sekarang. Papa Ilham juga. Papa Ilham tuh mencontoh kamu. Jadi sosok suami yang full perhatian pada istrinya. Agak aneh gak sih? Jarang terjadi. Orang tua menjadikan anak dan menantunya sebagai role model mereka. Ini yang namanya berbagi kebaikan. Gak harus selalu dengan cara memberi, tapi dengan cara menginspirasi juga bisa didapat dari siapa saja dan untuk siapa saja. Zahran manggut-manggut. Semua perkataan istrinya benar sekali. Zahra merasa sangat bahagia karena istrinya menunjukkan vibes yang sangat positif.
Berharap akan selalu seperti ini selamanya. Ping. Obrolan serius yang syahdu itu terpotong dengan suara denting handphone Shanum yang terletak di dekat perintilan make upnya. Shanum memeriksa pesan yang masuk itu. Num, Bapak dibawa ke RS. Dia jatuh di kamar mandi. Wajah berseri itu seketika jadi mendung saat membaca pesan dari Yayu yang mengabarkan kabar duka dari Dharma. Kenapa? Tanya Zahran. Bapak jatuh di kamar mandi. Ibu bilang sekarang dibawa ke rumah sakit. Jawab Shanum dengan suara bergetar. Tangannya ikut bergetar. Shanum sangat cemas dibuatnya. Bapak, ya udah, tanya dibawa ke rumah sakit mana. Abang akan segera ke sana. Aku juga ikut. Iya, abang mau titip PR dulu ke Bija ya, biar kita perginya berdua aja. Iya, aku siap-siap dulu. Shanum begitu panik. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada sang bapak. Walau tak terikat darah, tapi Shanum sudah menganggap Dharma sebagai ayah kandungnya sendiri. Cara Dharma mendidik dan membesarkan Shanum sama baiknya seperti seorang ayah kandung. Zahran juga merasakan itu. Di saat Zahran kehilangan figur ilham sebagai papanya, Zahran mendapatkan perhatian kecil penuh makna dari Dharma, sehingga Zahran begitu menyayangi Dharma lebih dari sekadar sayang terhadap ayah mertua. Benar saja, saat Shanum dan Zahran tiba di rumah sakit, Dharma sudah mendapat perawatan intensif di ruangan ICU. Hanya ada Yayuk dan seorang tetangga yang menunggu sambil menangis di depan ruangan ICU. Perasaan Shanum jadi tidak enak. Dharma dan Yayu tetap memilih tinggal di rumah lama mereka walaupun Shanum dan Zahran menawarkan rumah yang lebih besar. Dharma memang tak ingin meninggalkan rumah petaknya. Bu, Shanum menghampiri. Yayu langsung jatuh dalam pelukan Shanum dan Shanum tak bisa menahan air mata. Takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada sang bapak. Num, Bapak Num. Bapak kenapa? Kok bisa sampai jatuh di kamar mandi, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu juga nggak tahu berapa lama bapakmu ada di dalam kamar mandi. Cuma ibu taunya pas bapak nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Ibu minta Pak RT buat dobrak pintu kamar mandi dan ternyata bapak udah nggak sadarkan diri. Mungkin udah cukup lama karena... Yaya menceritakan dan agak tersendat-sendat karena harus mengalahkan isak tangisnya. Shanum semakin tak bisa menahan rasa sedih dan sesal. Shanum tak bisa bayangkan bagaimana Dharma terjatuh. Mungkin Dharma tak sempat berteriak dan minta tolong sehingga Yaya sendiri tak mengetahuinya. Zahran pun merasakan kesedihan itu. Hanya bisa berharap kalau bapak mertuanya akan kembali seperti sedia kala. Bapak, lirih Shanum. Zahran mengelus kedua pundaknya dari belakang. Sementara Yayu masih menangis-nangis bombay di pelukan Shanum. Berdoalah, bapak pasti akan baik-baik saja. Bisik Zahran berusaha menenangkan. Dokter keluar dari dalam ruangan dengan wajah tidak meyakinkan. Dokter itu menunjukkan wajah yang lesu dan menimbulkan kecurigaan soal kondisi Dharma di dalam sana. Yayu lepas dari pelukan Shanum lalu berjalan mendekat pada sang dokter. Suami Anda tidak tertolong. Beliau sudah pergi. Shanum seketika lunglai. Hampir saja dia jatuh, tapi Zahran yang ada di belakang sigap menopang. Shanum tak ingin percaya dengan perkataan dokter. Tidak mungkin Dharma pergi secepat itu. Coba diperiksa sekali lagi, dok. Gak mungkin. Tadi saat dibawa kemari suami saya masih hangat. Nadinya masih ada. Yayu pun menyangkal. Baru saja saya dan tim dokter akan menyiapkan operasi untuk beliau. Tapi tadi 2 menit yang lalu, tepatnya pukul 17.49, beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Enggak. Coba dilihat sekali lagi, dok. Yayu mulai histeris tapi ditenangkan oleh tetangganya. Dokter tak bisa bicara apa-apa. Mungkin memberikan informasi kematian pasien yang ditangani adalah hal berat yang sudah biasa dia jalani. Di waktu yang sama, Irena dan Ilham datang dengan wajah tak kalah risau. Mereka berjalan tergegas mendekat ke depan ruangan ICU. Silahkan. Persilahkan dokter pada Yayu untuk masuk untuk melihat keadaan kalau suaminya memang sudah tidak bernyawa lagi. Pak, Bapak, terdengar suara Yayu yang makin histeris.
Shanum malah sudah semakin lemas dan rasanya tak ingin melihat ke dalam ruangan ICU. Shanum tidak yakin kalau dia akan kuat melihat kondisi Dharma yang sudah tidak bernyawa. Zah, Irene sudah sampai di dekat Zahran dan Shanum yang hanya menangis di dalam pelukan Zahran. Papa udah gak ada, sahut Zahran dengan suara yang pelan. Zahran juga merasakan hatinya terluka atas kepergian bapak mertuanya. Innalillahi. Irene juga tak bisa menahan air mata begitu spontan bergulir begitu saja di wajahnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap Ilham sambil mengelus dada. Ilham juga merasakan duka yang teramat dalam. Num, Irene mengelus punggung Shanum. Bapak, aku gak mau bapak pergi dulu. Aku belum ngasih bakti terbaikku buat bapak. Dari Shanum setengah tidak sadar. Istighfar Num, istighfar. Ini udah takdir. Ingatkan Irene. Tidak ada mata yang tidak basah kala itu. Zahran juga menitihkan air mata. Dia juga tak siap kehilangan figur bapak seperti Dharma yang selalu menunjukkan ketulusan. Terlintas di benak Shanum semua kenangan indah bersama Dharma. Seingat Shanum, Dharma tak pernah sekalipun membentak dirinya. Dharma selalu membekali Shanum dengan kasih sayang dan nasihat-nasihat yang baik. Bapak, berulang kali Shanum menyebut nama bapaknya dengan suara yang terdengar sangat perih. Kita masuk sekarang, ajak Zahran. Entahlah, Shanum tak ingin masuk. Shanum rasanya tak siap melihat jasad Dharma. Shanum tak yakin bisa kuat melihatnya. Ayo Num, ajak Irene juga. Perlahan Shanum mau melangkah menuju ke dalam ruangan ICU itu, dan baru diam pintunya saja Shanum merasa sangat tidak kuat. Terlihat wajah Dharma yang setengah tersenyum, seolah dia hidup tapi nyatanya jasad itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.